masjid ini menjadi benteng ya bagi kita. Ayo kembali ke masjid, ayo dimakmurkan kembali masjidnya. Ngasih nasihat meskipun satu kalimat itu sudah merupakan sedekah. Kok meso sak penco aja. Kenapa sih kok enggak diganti dengan Masya Allah, Astagfirullah? Itu kan bagus. Malu itu cabang dari iman. Hadis ini hadis sahih. Jadi kalau orang enggak punya rasa malu, itu berarti dia sudah tidak punya iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan hidayah, taufik, rahmat dan nikmat sehingga dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal baik yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kembali kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab yang menerangkan tentang banyak jalan untuk melakukan kebaikan. Kita lanjutkan hadis nomor 7, masih diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu, dan diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, man ghada ilal masjidi aw raha a'addallahu lahu fil jannah nuzulan kullama ghada aw raha, muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau senja, pagi atau sore, maka Allah menyediakan untuknya hidangan. Jadi nuzulan itu artinya hidangan. Maka Allah menyediakan untuknya hidangan di surga tiap pagi dan sore. Hadis sahih muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini memberikan motivasi kepada kita supaya kita istiqomah untuk berangkat ke masjid, ya, terutama untuk melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah. Ya, ini yang disebut di sini itu pagi atau sore, bukan berarti ke masjidnya itu hanya untuk sholat asar atau sholat subuh. Bukan itu maksudnya. Ini kalau orang ngaji balaghah itu namanya yang disebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Jadi yang disebut itu pagi dan sore, tapi yang dimaksudkan adalah sholat 5 waktu berjamaah. Ya, berarti ya pagi, ya siang, ya sore, ya malam. Cuman pergantian waktu itu kan umumnya orang menyebut pagi dan sore, ya, atau siang dan malam. Ya, jadi Rasulullah di sini menyebut seperti itu. Dan Rasulullah menjamin orang-orang yang berangkat ke masjid pagi atau sore itu nanti akan disuguhi hidangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hidangannya? Tentu yang dimaksud hidangan di sini adalah hidangan itu ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang diberi hidangan itu artinya dia juga secara otomatis mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surga. Mosok di surga itu gak dijamu belas loh, gitu loh ya. Makanya ini yang disebut itu jamuannya, tempatnya enggak disebut. Tapi orang kalau disuguhi, kalau dijamu itu mesti panggonannya enak gitu. Kalau orang disuguhi, dijamu panggonannya kok gak enak, ya itu gak cocok gitu. Gak cocok. Kalau di neraka namanya bukan nuzulan, siksa. Tidak ada suguhan di neraka, itu tidak ada suguhan, tidak ada makanan. Makanan orang ahli neraka itu mohon maaf adalah duri, ya, kemudian darah dan nanah.
Naudzubillahi min dzalik. Termasuk timah panas, itu makanan orang ahli neraka. Dan di dalam Al-Qur'an itu disebut di beberapa ayat. Jadi orang yang menjadi penghuni neraka itu dia makan duri la yusminu wa la yughni min ju'. Yang duri itu makanan itu tidak pernah memberikan rasa kenyang. Jadi selalu lapar. Padahal yang dimakan itu duri, nanah, timah itu. Tapi orang itu tidak pernah merasa kenyang. Jadi kurang, disoi terus itu. Disoi timah panas itu. Na'udzubillahi min dzalik ya. Tapi kalau ini jaminan bagi orang-orang yang aktif ke masjid untuk sholat 5 waktu berjamaah, dijamin dia akan diberikan nuzulan, hidangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah ya untuk bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Masjid ini menjadi benteng ya bagi kita. Karena itu saya mengajak kepada kita semuanya, ayo kembali ke masjid, ayo dimakmurkan kembali masjidnya ya. Jadi kadang begini ini adaptasi lagi orang. Adaptasi karena ini sekarang sudah mulai membaik, tapi kadang wis kadung rasa-rasa senang masjid gitu loh. Nah, kadung rasa-rasa senang masjid, sudah terlanjur males ke masjid, akhirnya mau melangkahkan kaki itu males ya. Tapi kalau kita punya ilmunya seperti kita ngaji ini, berarti kita punya ilmunya seperti ini, jaminan dari Rasulullah bahwa orang yang berangkat ke masjid itu dijamin dia pasti akan diberi hidangan oleh Allah ya, nanti di dalam surga. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin Allahumma. Saya lanjutkan hadis nomor 8, masih riwayat sahabat Abu Hurairah. Wa anhu qala, dan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu pula ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya nisa'al muslimati, wahai perempuan muslimah ya, wahai kaum perempuan muslim, la tahkiranna jaratun li jaratiha, jangan sekali-kali seorang tetangga perempuan meremehkan kebaikan kepada tetangganya yang perempuan, walau firsina syatin, meskipun hanya sekedar sodakoh, sekedar kikil kambing. Firisna syatin itu kaki kambing itu, kikil kambing ya. Muttafaqun alaih, hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Di masyarakat kita kikil kambing itu mewah, barang mahal. Kalau ada resepsi ono kikil, mesti milih kikil. Ya, kalau ada tempe penyet, wah wis akeh tunggale lek tempe penyet. Kikil kambing. Mosok nang ngene mantenan kok. Kadang cari nasi juga aras-arasen karena nasi di rumah juga sudah ada ya. Yang dicari kan yang aneh-aneh gitu. Kikil kambing itu kan. Kalau ada cumi-cumi masakan pantura, nah itu biasanya begitu, itu kan asik itu, begitu itu. Di rumah enggak mesti ada. Jadi kikil kambing itu makanan yang paling rendah di sana. Kalau di kita kikil kambing jadi mewah. Sehingga kalau di kita itu apa? Kalau sedekah itu meskipun hanya tempe penyet gitu kira-kira. Kalau yang paling rendah itu tempe penyet ya. Jadi meskipun sedekahnya itu hanya tempe penyet. Atau istilah orang Jawa itu meskipun hanya jenang sairis. Jenang itu kan kecil sekali sedikit. Kadang kalau kita ke Ngampel pulang itu mau pulang ingat tetangga terus beli jenang. Padahal jenangnya bukan jenang dari Ngampel itu, jenang dari Kudus, dari Tuban itu kan di-drop dikirim di situ. Nanti sampai rumah dibagikan tetangga itu nerimanya sudah seneng sekali. Apalagi kalau ngerti dari Ampel, diamboni. Nah, dicium, alhamdulillah barokai Ngampel itu. Begitu. Kalau dari supermarket gak diciumi biasanya, ya. Biasa kalau dari supermarket ya. Jadi para jamaah banyak jalan untuk melakukan kebaikan, termasuk berbagi kepada orang lain meskipun dengan pemberian yang kecil ya. Ingat bahwa kita memang oleh Rasulullah diwanti-wanti untuk tidak meremehkan sekecil apapun kebaikan yang pernah kita lakukan. Meskipun kecil namanya tetap kebaikan. Dan kebaikan itu yang penting itu keikhlasannya, bukan kecil atau banyaknya.
bukan kecil atau banyaknya. Ya, jadi makanya kita tidak boleh meremehkan. Ya. Jadi ngasih orang yang dikasih itu tidak tahu ini dari siapa. Pokoknya tiap pagi oleh kiriman bubur, tiap pagi oleh kiriman sego pecel. Tapi tidak pernah tahu siapa yang ngirimi. Jadi sodakohnya itu memang anonimus, tidak ingin diketahui orang. Itu termasuk sodakoh yang paling baik. Ya. Jadi sodakoh yang sirri, yang disembunyikan. Ya. Jadi ya sekecil apapun lah. Misalnya bisanya ngasih permen. Kalau tetangga itu anaknya suka permen, kasih permen itu sudah senang sekali. Ya. Apalagi kalau dikasih HP baru itu ya, insya Allah tambah senang. Ya. Ya, jadi apapun ya, sekecil apapun itu jangan dipandang kecilnya, tetapi kalau kita melakukan ikhlas, boleh jadi itu akan menjadi tiket kita mendapatkan rahmat dari Allah masuk ke dalam surga. Ya, amin Allahumma amin. Jadi ini para jamaah. Jadi kalau Rasulullah menyebut kikil kambing itu berarti itu ungkapan yang paling rendah, yang di Arab sana tidak begitu dihargai, tapi di kita dihargai mahal. Kepala kambing itu kalau di sini mahal. Ya, kepala kambing itu di sini bisa 150, 200. Tapi kalau di Madinah sana, itu yang di dekatnya Masjid Bilal, itu cuma 18 real. Kepala kambing itu. Sudah bersih, sudah tinggal makan aja. Ya. 18 real itu kan sama dengan enggak sampai 80.000. Iya, enggak sampai 80.000. Murah di sana. Karena orang sana itu enggak suka makan yang ribet-ribet, itu enggak suka. Kikil itu makannya ribet. Ya, kemudian kepala kambing itu kan juga neteli dagingnya itu ribet. Mereka enggak mau ribet, mereka mau makan daging. Ya, mau makan daging ya. Daging kambing mereka suka sekali ya. Jadi para jamaah ini meskipun kecil enggak apa-apa. Yang penting kita tetap bisa melakukan kebaikan ya. Ilmu juga begitu. Meskipun kita enggak bisa ngasih nasihat banyak, itu ngasih nasihat meskipun satu kata, satu kalimat itu sudah merupakan sedekah. Karena amar ma'ruf itu termasuk sedekah. Nahi mungkar juga termasuk sedekah. Jangan suka meso ya. Itu mohon maaf kalau kita tahu ada orang ya didik meso itu kadang ya kuping itu cumpleng juga. Ya meskipun meso itu katanya bukan omongan kotor, tapi kalau di masyarakat itu meso itu secara konvensional dianggap sebagai ungkapan kotor, ya berarti kan tidak baik diucapkan. Dan itu jadi kebiasaan kayaknya anak muda meso itu. Kenapa sih kok enggak diganti dengan Masya Allah, Tabarakallah, itu kan bagus. Astagfirullah, itu kan bagus. Kok meso sak penco aja. Jadi kuping itu kadang ya rotok gregetan itu ya, diingatkan ya kadang tidak terima ya. Jadi kalau kita bisa mengingatkan itu mbok ya jangan meso gitu. Nah, itu nasihat itu kita sampaikan, kita dapat pahala sedekah. Kalau dia tidak mau ya tidak masalah. Tugas kita bukan dia mau atau tidak, yang penting kita sudah sedekah, kita sudah menyampaikan kebaikan itu ya. Jadi orang lain mau nerima atau tidak itu bukan urusan kita. Sama seperti orang ngaji, dakwah, itu soal dia mau melakukan atau tidak, itu kan bukan urusan orang yang ngaji itu. Itu urusan pribadinya sendiri ya. Dan kalau itu diamalkan berarti itu akan menjadi ilmu yang bermanfaat. Itu seperti itu. Hadis nomor 9, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'batan. Iman itu ada 70 lebih cabangnya. Jadi cabangnya iman itu ada 70 lebih. Ini ungkapan begini para jamaah, bid'un, kata bid'un, ini bahasa Arab ya, hati-hati. Bid'un itu kalau baknya di kasroh, itu artinya adalah angka 3 sampai 9. Jadi angka di kisaran 3 sampai 9 itu disebut orang Arab bid'un. Ya, baknya di kasroh, bid'un. Ya, 70 sekian. Nah, istilah kita itu biasanya begitu. Ya, 1 jutaan. Nah, biasanya kalau kita begitu.
Jadi kalau orang Arab itu menyebut 70 lebih, itu maksudnya antara 73 sampai 79. Ya, jadi itu namanya bid'un wasab'una. Tapi kalau baknya itu di dhamma, hati-hati ini. Kalau baknya di dhamma itu artinya adalah alat kelamin. Loh, bahasa Arab itu loh begitu. Ini bedanya sedikit. Kasroh sama dhamma itu lain. Ya. Jadi fajriyah dengan farjiyah itu beda loh. Kalau fajriyah itu bagus. Tapi kalau farjiyah, nah, iya farji itu. Iya, hati-hati. Jadi bahasa Arab itu begitu. Ya. Jadi beda sedikit harokat aja itu sudah berbeda makna. Ya. Dan di dalam Al-Quran itu ternyata begitu para jamaah. Ada ayat-ayat Al-Quran itu yang mohon maaf, itu karena membacanya beda, maka akhirnya juga kesimpulannya bisa beda. Ya seperti yang pernah saya contohkan kepada jenengan itu, seperti ayat ini, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi katakan Muhammad bahwa darah haid itu adalah kotoran. Darah kotoran, biarkan dia keluar. Maka suami tidak boleh mencampuri istrinya yang sedang haid. Ya. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Maka jauhilah oleh kalian para istri ketika sedang haid. Ya. Jadi fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna. Ya. Dan jangan kalian mendekati para istri itu sampai mereka itu suci. Loh, kata yadhurna ini boleh dibaca yadhurna, boleh dibaca yattoharna, boleh, sama-sama bolehnya. Makanya orang enggak bisa nyalahkan, iku mocone kok yattoharna. Kalau orang dia baca kok yattoharna tidak seperti umumnya yadhurna, saya yakin orang itu pasti punya kelebihan tentang ilmu qiraah. Jadi ada, kalau kita belajar ulumul Quran itu namanya ilmu qiraah. Ilmu qiraah itu ilmu yang mempelajari tentang macam-macam bacaan. Macam-macam bacaan Al-Quran. Boleh dibaca yadhurna, boleh dibaca yattoharna. Kalau dibaca yadhurna, apa bedanya dengan yattoharna? Secara fikih, kalau itu dibaca yadhurna, itu suami boleh mencampuri istrinya setelah dia haid, itu kalau istrinya itu sudah suci. Suci itu maksudnya itu darah haidnya berhenti atau sudah mandi besar. Loh, karena orang perempuan yang berhenti darah haidnya itu sudah suci dia. Meskipun dia belum mandi besar, mandi haid itu. Lah suaminya karena sudah nunggu 15 hari. Wes gak usah adus engko ae mesisan. Nah, gitu kan? Karena sudah terlalu lama nunggunya itu. Itu bagaimana? Itu secara fikih ada perbedaan pendapat di kalangan ulama. Karena perbedaan bacanya itu tadi. Yadhurna dengan yattoharna. Dan ilmu seperti ini ilmu yang langka dipelajari. Tidak semua orang yang, mohon maaf, yang hafal Al-Quran itu mempelajari ilmu-ilmu qiraah seperti ini. Ya, karena memang pakai sanad. Jadi pakai gurunya itu belajar ke siapa, terus itu sanadnya sampai kepada para sahabat, sampai kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sendiri ketika ditanya, ada sahabat itu yang dihadapkan kepada Rasulullah karena dia ini jengkel dengan sahabat ini bacaan Al-Qur'annya kok tidak sama dengan yang lain. Ketika ditanya, kamu bacaan Al-Qur'annya kok tidak sama dengan yang lain? Loh, saya mendengar Rasulullah membacanya seperti itu. Benar tak? Kamu jangan ngarang loh ya. Ayo, ditangkap orang ini. Dibawa, dihadapkan kepada Rasulullah. Rasulullah, ini orang ini baca. Tidak seperti yang lain baca. Coba, bacaanmu bagaimana? Yang nangkep itu ditanya. Oh iya, benar. Terus, ganti yang ditangkap ini, yang ditangkap orang-orang ini tadi disuruh baca. Coba kamu baca. Ya memang begitu bacaannya, kata Rasulullah. Jadi yang tadi baca itu seperti itu boleh, yang baca seperti ini juga boleh. Loh, itu bijaksananya Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, unzilal Qur'anu ala sab'ati ahruf. Al-Quran itu diturunkan dengan 7 dialek. Dialek itu bahasa Arab itu punya lahjah atau dialek pengucapan, pronunciation ya.
pronunciation itu yang berbeda-beda. Jadi mohon maaf, orang Jawa kalau ngomong bahasa Indonesia, orang Madura ngomong bahasa Indonesia, kadang sih kelihatan Jawa nih. Itu karena dipengaruhi oleh dialek Jawanya itu. Orang Madura juga begitu, tidak bisa gitu. Jadi, oh tidak bisa, gitu kan? Tidak bisa, gitu. Ya orang Bali itu kalau bunyi T itu mesti tebal, ya. Iya. Pokoknya tidak, tidak itu jadi tidak itu ya. Jadi TikTok itu jadi TikTok itu. Jadi karena T-nya itu dibaca tebel terus. Itu lahjah. Dan oleh Rasulullah itu sama-sama dibenarkan, sama-sama dibenarkan. Sehingga makanya kalau kita ini mau nyalahkan orang, mestinya kudu iya kembali kepada diri sendiri. Aku iki wis bener ta itu nyalahkan orang. Karena yang paling mudah itu memang nyalahkan orang. Yang sulit itu membetulkan, yang sulit itu membetulkan, yang mudah itu menyalahkan. Ya, wah, nonton sepak bola, wong gak iso bal-balan ae. Wah, kok aku iku mau masuk. Wah, coba nek sampean nendangi ya apa? Ya mestine ditendang kaya ngene, dikongkon nendang temenan dikai bal, tambah gak masuk tambahan. Ya, tambah jauh dari gawangnya. Ya, jadi makanya para jamaah belajar itu penting ya. Makanya di dalam Islam itu belajar itu tidak ada batas akhirnya ya. Karena semakin kita belajar, semakin tampak banyak sekali yang tidak kita ketahui ya. Jadi ilmu itu begitu, semakin kita pelajari, semakin tampak kebodohan kita dan semakin banyak yang tidak kita ketahui. Jadi terlalu sedikit yang kita ketahui tentang banyak hal itu ya. Karena itu kita tidak boleh gampang menyalahkan orang lain. Makanya kiai-kiai itu, imam-imam madzhab itu tidak ada yang menyalahkan orang lain. Pendapatnya salah. Jadi khotok itu tidak ada, kata-kata begitu tidak ada. Pendapatnya boleh jadi benar. Pendapat saya yang salah. Karena dalil yang digunakan boleh jadi lebih kuat daripada yang saya gunakan. Karena kita bicara hukum Islam. Hukum Islam itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Kalau sudah Al-Quran dan hadis, Al-Qurannya sama, hadisnya yang akan menentukan ini benar apa tidak. Tapi lepas dari itu tidak ada yang saling menyalahkan. Lalu kemudian memprovokasi pengikutnya, kamu ngikuti pendapat imam itu salah semua. Tidak ada begitu. Semuanya saling menghormati perbedaan itu ya. Jadi ini para jamaah hati-hati. Makanya bid'un wasab'una ini bacanya bid'un wasab'una, bukan bud'un. Kalau bud'un wasab'una, nah itu ada 70 lebih alat kelamin nanti. Ya, maknanya begitu. Lu kan jauh sekali, ya. Iman itu ada 70 cabang. Au bid'un wasittuna syu'batan, atau ada 90 cabang lebih, ya. Nah ini kalau kita menghadapi hadis seperti ini bagaimana? Rasulullah ini kok sepertinya meragukan yang dikatakan. Katanya cabangnya iman itu ada 70 lebih. Lah kok di sini disebut atau 90 cabang lebih. Lah ini sing bener sing di, podo benere. Sama benernya. Lo kan enak jadi orang mengatakan podo benere itu kan paling enak. Masih gak harus pokoknya podo benere gitu aja. Itu lebih selamat daripada podo salai kan gitu. Jadi para jamaah ternyata begini, di dalam kitab syarahnya ini disebutkan begini. Kalau Rasulullah menyebut cabangnya iman itu 70 lebih atau 90 lebih cabangnya, itu bukan karena angkanya itu 70 atau 90. Jangan terpaku kepada angkanya. Tapi ini menunjukkan, memberi petunjuk kepada kita, cabangnya iman itu banyak sekali gitu loh. Karena kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan itu juga banyak sekali. Ya, jadi maknanya itu begitu. Jadi sama seperti kalau orang menyebut angka 7, itu bukan semata-mata angka 7-nya sebenarnya. Tapi karena banyaknya itu. Karena banyaknya. Jadi yang disebut 7 tapi yang dimaksud adalah banyaknya. Nah Rasulullah menyebut fa'afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang iman yang 70 atau 90 itu adalah bacaan la ilaha illallah. Apa la ilaha illallah itu? Tahlilan. Tuh gitu loh.
tahlilan. Berarti orang ikut tahlilan itu ya dia berarti membaca kalimat yang paling utama dari cabangnya iman. Tapi jangan lalu kita mengatakan berarti saya nggak melu tahlilan itu gak gelem cabangnya iman. Jangan, itu juga keliru, enggak benar juga. Ya, karena tahlilan itu kan jadi semacam tradisi. Kalau tahlilnya itu memang ajaran Islam, tapi tahlilannya itu tradisi yang di situ dimuati dengan bacaan la ilaha illallah. Jadi biasanya kata orang-orang kalau sudah ada akhiran an itu biasanya lalu menjadi tradisi. Yasin itu Al-Qur'an. Tapi kalau yasinan itu tradisi membaca Yasin, ya. Dan tidak ada yang salah kalau membaca Yasin ditradisikan, karena yang ditradisikan adalah membaca Al-Qur'an. Itu seperti itu. Ya, jadi nariyahan itu tradisi, tapi membaca nariyahnya itu macam-macam sholawat yang memang secara hadis tidak ada, tetapi bentuk sholawat itu silahkan, redaksinya boleh apa saja. Yang penting sholawat itu kita minta kepada Allah supaya memberikan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Soal bentuknya Sallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat tibbil qulub munjiat, itu bentuk saja. Ya, barzanji, ya, kemudian apa namanya dibaan, ya, itu bentuknya saja. Yang penting adalah tetap sholawat. Dan alhamdulillah para jamaah, kita sekarang berada di bulan Maulid, ya, di bulan Maulid. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bulan Maulid karena ada hari kelahiran Rasulullah di bulan Maulid ini, dan mudah-mudahan kita juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ya, dan mudah-mudahan juga menjadi pertanda baik bahwa pandemi ini juga segera selesai, ya. Amin Allahumma amin. Nah, jadi cabang iman yang paling utama itu adalah mengucapkan la ilaha illallah, tahlil atau tahlilan. Wa adnaha imatatul adza anit thoriq, ya. Dan cabang iman yang paling bawah, yang paling rendah adalah menyingkirkan duri, halangan dari jalan. Ini memperkuat hadis sebelumnya, ya. Jadi itu termasuk cabangnya iman. Wal haya'u syu'batun minal iman. Rasulullah juga mengatakan malu itu cabang dari iman. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih. Jadi kalau orang tidak punya rasa malu, itu berarti dia sudah tidak punya iman. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Tidak punya rasa malu itu contohnya apa? Contohnya bangga menceritakan kemaksiatannya. Bangga menceritakan perzinahannya. Bangga kalau sudah hubungan intim dengan ini. Miris kita itu, apa namanya, membaca berita-berita, artikel-artikel di internet itu. Jadi orang bangga kalau dia apa namanya melakukan kemaksiatan. Itu berarti urat malunya itu sudah apa namanya putus, ya. Urat malunya itu sudah putus, sudah tidak punya lagi rasa malu. Jadi karena malu itu sebenarnya yang membuat manusia ini menjadi terhormat. Jadi para jamaah, malu itu termasuk sebagian dari iman. Apa namanya hubbul waton minal iman itu apakah hadis? Bukan hadis. Jadi mencintai negeri itu termasuk bagian dari keimanan, karena berarti kita sebenarnya membela kehormatan negeri kita. Ya, jangankan membela negeri, belani harta benda kita sendiri. Yang harta benda kita itu mau dirampok orang lain, mau dicuri orang lain, itu kita mempertahankan sampai mati. Matinya itu loh, mati syahid. Jadi kasus-kasus begal kemudian kenapa orang yang dibegal itu sampai mati itu jadi korban pembunuhan, itu karena dia mempertahankan hak miliknya. Jadi matinya mati syahid. Orang seperti itu punya kehormatan. Makanya ada 5 hal yang harus dijaga, harus dipertahankan. 1, agama. Agama ini harus dipertahankan. Sehingga siapapun atas nama agama apapun tidak boleh melecehkan, merendahkan penganut agama lainnya. Termasuk orang Islam tidak boleh dilindungi kalau dia memang melecehkan agama, pengikut agama lain, ya, karena tidak ada orang yang mau direndahkan agamanya, karena itu keyakinan, ya. Kemudian yang harus dijaga itu adalah jiwa. Mau dibunuh orang boleh melakukan perlawanan,
sampai matinya mati syahid karena dia membela kehormatan dirinya, ya. Kemudian mempertahankan atau menjaga keturunan, ya, menjaga keturunan, ya. Jadi istri diganggu orang, boleh marah, harus marah. Kalau tidak marah, itu Rasulullah mengatakan dayus. Dayus itu tidak bisa masuk surga. Dayus itu siapa? Dayus itu adalah orang laki-laki yang dia tidak cemburu kalau istrinya dibawa orang. Yaitu tadi, terus gawa-gawon pokoknya ojo mulai bengi-bengi ngono ae. Nah, ya kayak barang ae. Ya termasuk anak perempuannya itu digawa pacare. Ya, karena ini orang tuanya sudah disogok nasi goreng sama mie goreng itu. Nah, akhirnya orang tuanya pesan, ya pokoknya mulai aja bengi-bengi loh, Nak. Nah, akhirnya mulai gak bengi isu. Wong arek saiki cerdas-cerdas, ya. Begitu pulang pagi sudah masuk angin perutnya, ya. Ini sudah isya. Sudah isya. Kemudian yang keempat itu yang harus dipelihara itu adalah akal, ya. Akal ini harus dijaga, ya. Jadi karena itu minuman keras itu tidak boleh, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah hifdzul mal. Jadi harta benda itu harus dijaga, ya. Karena itu titipan dari Allah dan kita diminta untuk menjaga titipan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian para jamaah, ya. Ini sudah isya. Insya Allah setelah ini kita akan bersama-sama tahlilan di rumahnya almarhum Bapak Jerry dan beliau orang baik, ya. Beliau orang baik. Mari kita sempatkan yang tidak ada udzur untuk bisa hadir, ya. Karena itulah cara kita berbuat baik, menghormati orang yang sudah mati, ya. Di antaranya adalah dengan mendoakan, ya. Mendoakan, ya. Alhamdulillah momentumnya malam hari ini adalah 100 harinya, ya. 100 harinya Pak Jerry. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.